Masih Ibu? Masih Ibunda? Ayahandaku sekalian masih semangat? Alhamdulillah. Makan juga Pak kue-kue itu Pak, biar agak makin semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tak semangat menjawab salam tuh. Kasih pantun sedikit dulu guys, bisa biar semangat sedikit. Tanam-tanam si daun salam, daun salam ditanam di samping padi. Siapa tadi yang tak menjawab salamku tadi? Kudoakan suami ibu kawinlah lagi. Jahat kali Ustaz. Maka kompak jawab salam ibunda, ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Takut Pak Ibu. Po ame-ame belalang kupung-kupung. Ade pintar diupah dengan air susu. Jawaban salam sudah kompak dan seru. Ustaz ucapkan I love you. Nah, tepuk tanganlah sekali Bu. Masya Allah, luar biasa acara kita pada malam hari ini. Dah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a syifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibuna alladzi khassallahu ta'ala bijami'il bikalimatil ubudiyah. Salam takjim saya, salam hormat saya, salam mulia saya kepada tuan-tuan guru, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya. Semoga orang-orang tua kita, para alim ulama kita, ustadz-ustadz kita, muallim dan muallimah kita, guru-guru kita, semoga senantiasa Allah kasih kesehatan. Amin. Salam hormat saya, salam mulia saya kepada Bapak Camat yang Masya Allah tabarakallah, kata sambutannya singkat, tepat, padat. Wah, kita doakan Bapak Camat kita semoga senantiasa Allah kasih kekuatan dan kesehatan. Amin. Yang di sebelah Pak Camat tak kalah menarik dan tidak kalah ganteng guys, Pak Lurah kita. Nah, kita doakan Bapak Lurah kita sehat selalu, lancar rezeki beliau. Amin. Adapun begitu juga sebelahnya Bapak Kapolsek ataupun yang mewakilinya Pak Babinsa. Kita doakan Pak Babin kita semoga senantiasa semakin kuat dan istiqomah untuk memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salam hormat saya, salam mulia saya, beribu-beribu salam takzim saya kepada Ketua Panitia Pelaksana peringatan Hari Maulid Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana abang dah kita tadi? Mana abang kita? Nah, sehat-sehat selalu abang dah. Nah, hampir pucat abang tuh tadi, sampai tidak ustadznya nih. Awak baru pertama kali kemari. Nah, luar biasa gelombang jalan tuh Pak. Ustadz marah nengok jalan tuh, enggak marah. Ya memang begitu. Alhamdulillah Pak, gerak dari kota Medan tadi jam 8. Saya baru pulang ceramah dari Tanah Karo. Tahu Bapak Karo? Nah, kalau tak tahu suku Karo tuh Pak, suku Batak. Dah, daerah Brastagi. Sampai di kota Medan jam 8 pagi, jam 8 pagi saya sampai
di tol Ampas, berangkat keluar dari tol Kisaran. Sampailah kemari pada malam hari ini, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjumpa dengan ayahanda ibundaku tersebut. Insya Allah perjumpaan ini membawa nilai-nilai keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berketepatan ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah, berketepatan pada tanggal 18 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sakral buat umat Islam, buat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jemaah yang dirahmati oleh Allah bersyukur atas segala nikmat yang Allah kasih kepada diri kita. Coba bayangkan ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia. Nikmat yang pertama yang selalu dilupakan oleh manusia, jemaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Banyak orang pada hari ini lapang waktu bapak tuh, lapang waktu uak tuh, namun tak sehat badannya untuk datang mari langkah kaki kemari. Betul. Sehat badannya, tak lapang pula waktunya. Lapang waktunya, tak sehat pula badannya. Nah, kita ini, ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah, adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan pahala mirriyadil jannah. Pahala duduk di taman-taman surganya Allah. Bersyukur kita. Salawat beriringkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah buah hatinya Aminah, panglimanya Abdullah, tak lain dan tak bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita membasahi lisan kita, bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah kita menjadi umat yang Rasulullah cintai, umat yang Rasulullah sayangi. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak sehat? Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu, Bu, sehat Bu? Sehat? Begitu tadi saya masuk Pak Camat kemari, terkejut orang tuh nengok ustadznya. Ini ustadz yang diundang dari kota Medan tuh, Koci katanya. Nah ini ya lah. Agak lancip-lancip juga aku tengok. Udah, tapi tak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Dah. Nama saya Resi Hamdani Nasution, Bu. Status saya masih lajang. Ustadz promosi? Enggak guys. Ngasih tahu aja. Tinggal di mana Ustadz? Di kota Medan. Alhamdulillah kami berangkat dari kota Medan Pak Camat 3 orang. Nah, satu Ustadz Marjuki, satu Ustadz Rifki. Mudah-mudahan nih Pak. Nah, jadi yang datang kemari ini Pak yang muda-muda. Nah, Ustadz semua ini. 3-3 ini Pak. Alhamdulillah kondang-kondang juga di kota Medan. Nah, jadi yang tampil nih yang muda-muda Pak. Kenapa yang muda? Karena dalam hidup ini Pak harus ada regenerasi. Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak muda. Ini contoh Pak. Kita buat peringatan hari Maulid Nabi ini, kan anak-anak muda ini penggagasnya. Orang-orang tua mensupportnya. Betul? Anak-anak muda, remaji menjadi protokolnya. Kori kita, Masya Allah, muda pada masanya. Kan betul Pak? Kan muda kori kita pada masanya. Masya Allah, tabarakallah, suara tinggi, melengking. Nah, memang begitu. Banyak job mungkin, agak serak suara tuh. Sama lagi saya Pak, agak-agak serak-serak becek. Dah.
Jadi anak-anak muda ini sangat dicintai oleh Allah, sangat disayangi oleh Allah, sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hidup kita di kampung ini, Pak, harus ada regenerasi, harus ada regenerasi. Nah, harus ada pengganti kita. Contoh, nanti yang jadi imam kan nggak mungkin yang tua-tua saja, pasti anak muda sekali-sekali. Muazzin kan nggak pengen kita kalau anak-anak muda yang jadi muazzin, pengen. Nah, maka harus ada regenerasi, Pak. Nabi Muhammad itu sportif, disiplin, sayang dia sama anak-anak muda. Termasuklah pada malam hari ini bukan cuma ibunda saja, ayah anda saja yang ramai, anak-anak muda pun ramai datang dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kampung kita ini menjadi kampung yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dah. Malam hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita memperingati hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qori kita tadi sudah baca surah Al-Ahzab ayat 21. Bu, Pak, kita ngaji bentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, ini ayat setiap tahun, setiap bulan Maulid selalu, Pak, dibacakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan yang baik, contoh yang baik, panutan yang baik. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita itu harus kita jadikan idola. Rasul kita itu harus kita jadikan panutan. Rasul kita itu harus kita jadikan public figure kita. Jangan yang lain-lain. Ini terbalik, Pak, zaman sekarang. Orang lebih mengidolakan artis daripada Rasulullah. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Nah, banyak orang pada hari ini mengidolakan artis, apalagi anak-anak muda dan anak-anak mudi. Kalau perempuan siapa idolanya? Korea. Banyak, Pak, Korea. Ada Lee Min Ho. Iya, saya bisa juga bahasa Korea, Pak. Cuman Korea tersasar. Mau dengar, Bu? Mau Ibu dengar bahasa Koreanya? Mau? Kurang kuat, Bu? Mau? Dengar baik-baik. Amelaya si taule si tausa sak gonggong moki moki wai si tawi taufoa. Itu Korea atau Cina, Bu? Oh, Cina kata Bapak, bukan Korea. Nah ini jangan sampai kita mengidolakan yang lain-lain selain dari Rasulullah. Rasulullah ini adalah public figure kita, panutan kita, idola kita yang harus hadir dalam hati sanubari kita. Sangat mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ayah anda, ibunda yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Rasulullah itu tidak akan masuk surga sendirian kalau enggak beserta umatnya. Nah, kita ini, Pak, umatnya Rasulullah. Maka suatu hari, Pak, ini kita ngaji, Pak, ngaji bentar. Nah, suatu hari Rasulullah duduk dengan 4 pilar sahabat Nabi. Yang pertama sahabat Nabi, Pak, ada Abu Bakar. Yang kedua ada sahabat Nabi Umar. Yang ketiga ada sahabat Nabi Utsman ibnu Affan. Yang keempat ada sahabat Nabi, anak muda, ganteng, cerdas, panglima perang, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Jadi Rasulullah katakan dengan 4 pilar sahabat Nabi ini. Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, tahukah kalian golongan-golongan orang-orang soleh? Wahai para sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan orang-orang yang beruntung nantinya? Kemudian para sahabat menjawab, apakah para malaikat ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, ayahanda ibunda, bagaimana mungkin para malaikat itu tidak mulia? Sementara mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang lebih mulia, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat pun menjawab, ayahanda, apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para nabi dan Rasulullah itu tidak mulia? Mereka menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah agama tauhid kepada umat-umatnya. Ada lagi yang lebih mulia, kata Rasulullah. Siapa yang lebih mulia itu, kata Rasulullah. Kemudian Pak, ibunda, para sahabat itu pede menjawabnya. Apakah kami ya Rasulullah? Wa antum ashabi, engkau itu sahabatku yang ikut serta duduk dalam majelis ilmu bersamaku, ikut berperang bersamaku, ikut duduk dalam majelis taklim, memandang wajahku. Akan tetapi ada lagi yang lebih beruntung, ada lagi orang-orang yang lebih soleh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan itu, ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah, maka pada saat itu Rasulullah pun tertunduk kepalanya. Nabi tertunduk kepalanya, ayahanda, di pelupuk mata Rasulullah jatuh air mata sampai ke janggut Rasulullah, keluar dalam lisannya hadis qauli. Golongan-golongan orang-orang yang beruntung ini, kata Nabi, golongan orang-orang yang soleh ini, mereka nanti adanya di akhir zaman. Summa tuba liman lam yaroni wa amana bi, wa summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Sungguh beruntunglah orang-orang yang melihatku kemudian mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Dan sungguh lebih beruntung, 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah menatap wajahku, kata Rasulullah, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Nah ini Pak, ada yang di sini pernah jumpa dengan Nabi? Coba dulu angkat tangan. Ada? Ada yang di sini jumpa dengan Rasul? Ada? Nggak ada. Dari mana kita tahu Rasulullah itu? Dari sejarah-sejarah Islam. Dari tarikh-tarikh Islam. Dari tuan-tuan guru kita. Dari para alim ulama kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kampung ini akan menjadi kampung yang barokah. Desa ini akan menjadi desa yang makmur. Kampung kita akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya. Itu kalau pemuda dan jamaahnya cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Pak, ini ngaji dulu Pak. Kan percuma Pak, kita memperingati hari Maulid, pulang-pulang dari sini nggak dapat ilmu. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Nah, resikonya memang begini. Kalau Ustadz lagi ceramah, disitulah dibagi kue itu. Ustadz bercakap di sini, orang ibu-ibu itu pun di belakang bercakap juga sambil mengunyah. Iya. Nah, nggak apa-apa ibunda, ayahanda sambil mengunyah, sambil dengarkan ceramah, ya. Awas bertukar kunyahannya nanti, bahaya. Nah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu
wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sawit, Pak, banyak hasil panennya. Amin. Kalau meramaikan masjid, kampung kita ini, Pak, insya Allah Allah akan jauhkan dari narkoba. Amin. Kampung kita ini, Bu, insya Allah Allah akan jauhkan dari judi online. Bukan nggak ngeri, Pak, ke Polsek, Pak Babin. Ngeri zaman sekarang. Judi bukan lagi ditutup-tutupin, terang-terangan, Pak. Zohir. Memang kalau dulu pakai togel, kalau sekarang, Bu, cukup pakai handphone. Kuncinya paket 2 giga. Bisa. Tengok zaman sekarang, Pak, aneh-aneh mainannya. Ada mainannya, ini adik-adik ustadz yang laki-laki, banyak semua anak-anak remaja. Aneh-aneh, Pak, mainannya. Ada mainannya super wing. Ngeri lagi tuh, Pak. Ada lagi mainannya mega wing. Ada yang skater, ada yang chip. Ada pula lagi nanti ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah. Mainan anak zaman sekarang ada pula dalam judi online itu. Dengan PD-nya dia bilang, adakah sedekah, katanya. Kan gawat ini, Pak. Ngeri. Dalam judi online, adakah sedekah? Bahaya. Mudah-mudahan kampung kita ini Allah jauhkan begitu. Nah ini. Jadi kalau cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuman kampung saja dapat barokah, acara ini pun, Pak, dapat barokah dari Allah. Nih, coba lihat, Bu, Pak. Nabi itu nggak ninggalin harta. Rasulullah itu, Pak, nggak ninggalkan jabatan. Nabi itu nggak ninggalin status. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan hal-hal yang lain. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Inilah dia. Khalaqah majelis ilmu, khalaqah majelis taklim, tempat-tempat ngaji. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi kita. Makanya malam hari ini, Pak, bukan cuman kita memperingati saja. Ini banyak orang keliru. Hari ini orang merayakan maulid sama memperingati berbeda, guys. Beda, Pak. Beda, Bu. Merayakan maulid Nabi sama memperingati berbeda. Kalau merayakan maulid Nabi, cukup 1 hari aja, Pak Camat. Cukup. Tapi kalau memperingati hari maulid Nabi, bukan cuma malam ini saja, setiap hari pun memperingati hari maulid Nabi. Konteksnya berbeda. Kalau malam hari ini kita memperingatinya umum, kumpul semua. Lepas dari sini kita memperingati hari maulid Nabi, cukup individual saja, Pak. Pribadi. Ini penting. Cuman kadang-kadang kan banyak juga yang komplain panitia ini, Ustadz, kalau memperingati hari maulid Nabi setiap hari kan gawat juga, Ustadz, habislah uang kas BKM. Capeklah panitia. Nah, makanya malam hari ini, ayahandaku, ibundaku yang dirahmati oleh Allah, kita ini memperingati secara umum. Nah, tapi hukumnya memperingati Nabi setiap hari. Dengan bagaimana, Ustadz? Banyak-banyak baca sholawat. Nah, ini penting. Jadi yang ditinggalkan Nabi itu majelis ilmu, majelis taklim. Maka ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah, ada satu sahabat Nabi yang bernama Ibn Mas'ud. Siapa, Pak? Siapa nama sahabat Nabi? Ibn Mas'ud. Nah,
Sahabat Nabi yang bernama Ibn Mas'ud ini, ayah anda, ibunda yang dirahmati oleh Allah, beliau ini punya sakit, cacat Pak. Gak seperti kita sempurna. Dari rumah melangkahkan iring kaki, datang kemari dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ada sahabat Nabi yang bernama Ibn Mas'ud ini, betis kakinya Pak bengkak. Cacat beliau. Sahabat-sahabat yang lain cemburu dengan Ibn Mas'ud ini. Oh, kenapa cemburu dengan Ibn Mas'ud? Ternyata ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah, Ibn Mas'ud ini orangnya selalu on time, spirit dakwahnya tinggi, selalu mau datang tepat waktu di pengajian. Sahabat lain cemburu. Maka dikatakan Rasulullah dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, latamassu qalaman, wala taktubu arfan. Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Ya Ibn Mas'ud, duduknya engkau 1 jam di majelis taklim, itu lebih mulia, itu lebih agung. Latamassu qalaman, walaupun kita tak membawa pena, tak bawa pulpen Pak. Wala taktubu harfan, walaupun kita tak mencatat 1 huruf pun. Apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh masyayikh-masyayikh kita, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak Pak pahalanya. Nih, luar biasa. Malam hari ini Pak, kadang-kadang pengajian nggak sampai 1 jam. Saya yakin, dengarkan kajian kayak gini, serius, ngantuk. Yakin saya tuh. Bisik-bisik kiri kanan. Slow aja guys. Tenang aja. Dah. Ya. Kadang-kadang duduk dalam majelis taklim ini Pak, ya, nggak sampai kita ngaji 1 jam ibunda. Nggak nyampe 1 jam. Dapat pahala dari Allah. Nggak bawa pulpen, nggak bawa pena, nggak mencatat 1 huruf pun apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita. Allah kasih pahala lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Cuman terkadang ayahanda, ibundaku yang dirahmati oleh Allah, selalu saya sampaikan, pahala itu ada 2. 1 pahala kontan, 1 pahala bonus. Bu, Ibu, Bu, 1 pahala kontan, 1 pahala bonus. Ustadz, pahala kontan itu bagaimana Ustadz? Macam depan bapak nih lah. Ada aqua, ada kue kotak, ya. Kadang-kadang ada buah-buahan Pak. Ini nggak ada pula, aku tengok. Nggak tahu lah, habis dari sini ada nyusul pula kan. Nah, ini pahala kontan namanya. Pahala kontan, sambil ngunyah pun nggak apa-apa Ustadz. Kunyah. Ini pahala kontan Allah kasihnya. Macam depan saya nih ada aqua. Ini pahala kontan. Lalu Ustaz, pahala bonusnya apa Ustaz? Oh, pahala bonusnya banyak. Allah akan berikan fasilitas bagi orang-orang yang datang kemari, niatnya betul-betul ingin mengaji. Allah fasilitaskan nanti insya Allah duduk di taman surga. Amin. Ibu, oh Ibu, niatnya datang kemari ngaji nggak? Niatnya datang kemari ngaji. Kadang-kadang Pak Camat, kita datang kemari itu niatnya mengaji, pulang dari sini mengkaji. Betul nggak Pak? Betul? Ya. Kadang-kadang Pak, kita datang niatnya kemari, dengarkan Ustadz ceramah, datang dari awal niatnya mengaji, tapi pulang dari sini Bu, mengkaji. Iya. Entah apa-apa dibilang Ustadz itu.
Jauh-jauh kita undang dari Medan. Capek dengar Ustadz itu. Dah mengkaji. Hilang pahala kita, Pak. Malah bertambah dosa kita. Maka kalau niatnya datang kemari mengaji itu ikhlas. Jangan pulang dari sini lancip kali bibir kita, Bu. Bahaya. Ya. Ini dikasih oleh Allah pahala. Namun dalam kitab Hawasi Sarwani dijelaskan bahwasanya ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah, orang yang mengaji sudah Allah kasih fasilitas duduk di taman surga, maka penyakit orang mengaji, Pak, ternyata iblis dan syaitan nggak senang, Pak. Kalau kita ini dapat pahala miryadil jannah, nggak senangnya bagaimana, Ustadz? Oh, diutusnya syaitan ngodain kita. Maka begitu Ustadz ceramah, Pak, Ibu, maka datanglah syaitan itu dan bala tentaranya dan kawan-kawannya itu, Pak, bawa 3 senjata. Yang pertama, kalau dengarkan ceramah, mata melep. Ya, Pak. Habis baterai tuh. Gak ngecas lagi, Pak. Lobet. Mata tuh, Bu, lobet. Ya, melep. Dengarkan pengajian. Habis mata mengantuk, apakah cukup syaitan itu menggoda kita sampai di situ, ayah Anda? Enggak. Dari mata turun ke mulut. Maka ada istilah anak zaman sekarang itu, Pak, namanya Ibu GGS. Nguap serigala. Menguap-uap tuh lebar kali mulutnya, lebar menguap, katanya. Menguap, Pak, lebar. Dengarkan ceramah. Ngantuk. Rupanya waktu baru makan semur cengkol pula tadi. Gawatlah kebauan ibu tuh sebelah. Iya. Ngantuk, nguap. Dari mata turun ke mulut. Nah, maka tuan-tuan guru dulu, ayah anda ibunda yang dirahmati oleh Allah, itu ngajarkan doa sama kita ibunda. Apa doanya? Oh, luar biasa. Mudah. Selalu sering kita dengar. Qori kita tadi baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika lagi mata mengantuk, mulut menguap ibunda, bacalah ta'awuz itu tadi. Maka tuan-tuan guru dulu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, jempol ini ibunda bisa jadi obat. Cuman kadang-kadang kan terkadang nggak yakin. Itu aja bedanya, Pak. Nggak yakin. Allah ta'awuz saja sering kok didengar. Doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim sering kok didengar. Cuman kadang-kadang kurang yakin. Betul nggak, Bu? Betul. Nah, maka harus yakin. Makanya dalam kitab Mawadi Awaliyah dijelaskan, al-yakinu la yuzalu bisya. Setiap keyakinan itu mampu menghilangkan segala keraguan. Yang ragu, mohon maaf, datangnya dari syaitan. Nah, ini Bu, jangan ragu-ragu. Nah, ya Pak ya, jangan ragu-ragu. Makanya tuan-tuan guru itu ketika dia mulutnya menguap, dimasukkannya jempolnya, dibacakannya ta'awuz, Pak. Ini Bu, contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masukkan jempol ini ibunda, sapukan ke kanan, sapukan ke kiri. Insya Allah hilang mengantuk kita, Pak. Insya Allah ibunda hilang mengantuk ibu. Masukkan jempol nih, Bu, ke langit-langit lidah. Sapukan ke alis kanan, sapukan ke alis kiri. Insya Allah hilang mengantuk. Ustadz Resi, udah aku buat Ustadz Resi yang bilang itu. Ada pengajian kami akbar, udah aku masukkan Ustadz jempolku ini Ustadz dalam. Udah aku korikan Ustadz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kusapukan ke kanan, kusapukan ke kiri. Namun mengantukku menguapku tak hilang lagi. Oh, berarti Ustadz bohong ya? Oh, oke guys.
Ada alternatif baru, Pak. Pinjam ludah sebelah. Pastikan ibu tak mengantuk lagi. Iya, pangsan. Kalau tak pangsan minta antarkan pulang ibu itu. Kebauan, Pak. Nah, iya. Nah, itu yang kedua dalam majelis taklim, majelis ilmu. Yang ketiga, ketika ada peringatan hari Maulid Nabi, kita berkumpul ngaji seperti ini, Pak. Berkumpul kita ramai-ramai di masjid ini. Mohon maaf, Bu. Itu setan nggak senang. Dia godain kita apa? Gelisah. Gelisah, Pak. Nggak tenang. Geser ke kanan, salah. Geser ke kiri, salah. Geser ke depan, Bu, salah. Geser ke belakang, Pak, salah lagi. Kadang-kadang waktu pergi ke kamar mandi, habis ke kamar mandi, pulang tak nampak lagi. Iya. Gelisah. Nggak tenang. Kenapa? Karena syaitan itu ibunda, ayahanda diletakkannya jarum di bawah, mohon maaf, di bawah tempat kita duduk. Letakkannya jarum. Supaya apa? Gelisah. Nggak tenang kita. Nggak konsisten. Nggak istiqomah. Nggak adem bawaannya. Panas aja bawaannya. Geserkan ke kanan, salah. Ke kiri, salah juga. Ke depan, salah juga. Ke belakang, salah juga. Ustadz, macam mana aku nggak gelisah, Ustadz? Usiaku udah 60, Ustadz. Usiaku udah limpul, Ustadz. Usiaku udah 55, Ustadz. Kadang-kadang kalau duduk aku bersila, Ustadz, kebas kakiku, Ustadz, kebas. Gak tahan duduk lama-lama, Ustadz, kebas. Kumat rematik, Ustadz, kumat. Makanya kadang-kadang Ustadz naikkan kakiku ini ke atas sedikit, Ustadz. Sakit, Ustadz, kebas, Ustadz, kebas, Ustadz. Kadang-kadang Ustadz habis yang kanan, kumat pula yang kiri, Ustadz. Ku angkat juga lah yang kiri, Ustadz. Kumat juga lagi yang kiri, Ustadz. Nah, walaupun sedemikian ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah, tetaplah mendapat pahala dari Allah. Tetap mendapat pahala dari Allah. Jadi nggak ada sia-sia, Pak. Kita duduk dalam majelis taklim ini, walaupun dalam keadaan melek matanya, mengantuk, walaupun dalam keadaan mulut menguap, walaupun dalam keadaan kita kadang-kadang nggak tenang, gelisah, tetaplah mendapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pahala. Iya, ini luar biasa. Penting sekali. Nah, yang terakhir, apa itu? Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ini subuh. Wah, datangnya, Pak. Ini penyakitnya, subuh. Setan itu nggoda kita subuh, Pak. Supaya apa? Jarang kita mengiringkan langkah kaki untuk datang ke masjid, Pak. Nah, itu subuh. Begitu muadzin, luar biasa manggilnya. Pakai lagu-lagu yang luar biasa dari Arab-Arab, dari timur tengah sana, dipakainya lagu-lagunya. Masya Allah. Dipanggilnya, Pak. Datang syaitan di waktu subuh. Nggodain kita. Supaya apa? Supaya malas sholat berjamaah ke masjid. Nah. Hayya 'alas shalah. Dibisikkan setan tuh, Pak, di telinga kita sebelah kanan. Alah, udahlah. Masih halal sholah lagi. Belum halal palah. Udah bentar lagi. Muadzinnya bilang masih halal sholah. Belum halal palah. Kita bentar lagi aja datang ke masjidnya. Muadzin panggil lagi, Pak. Hayya 'alal falah. Ibu, kasur tuh lembut, dingin. Berat kali rasanya kaki tubuh turun dari kasur, dingin
ingin kali ingin melangkahkan kaki ke kamar mandi, ingin berwudu, digoda, ngantuk bawaannya Pak, gak enak, gak nyaman untuk datang ke masjid. Nah, makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, perbedaan azan di kota Makkah sama kota Madinah dan di kampung kita ini beda. Bedanya di mana Ustadz? Lagunya saja. Lafaznya sama. Ini meningkatkan iman dan takwa kita, Pak. Jadi supaya tahu, Makkah dan Madinah azannya itu pas. Di tempat kita beda. Di mana bedanya? Lagunya saja. Ibu-ibu yang sudah hajjah, yang sudah umroh, ayahanda begitu juga yang sudah haji, yang sudah pergi umroh, sudah sampai ke Makkah dan Madinah. Itu Pak, kalau azan di Makkah, kalimat as-salatu khairum minan naum, ada kalimat penegasan. Di mananya Ustadz? Di naum. Contoh. As-salatu khairum minan naum. Dibentak Pak. Betul? Betul? Iya. Lebih baik sholat daripada tidur. Dibentak Pak. Tempat kita, oh berbeda. Yang azan mohon maaf, orang Melayu. Oh orang Melayu Bu. Oh jago berdendang. Muajinnya orang Melayu Pak. Oh mantap. Alumni Kori pula. Nasional pula Korinya. Dipanjangkannya pula Pak di naumnya. Oh, narik korinya Pak, pas dia macam kori internasional. As-salatu khairum minan naum. Lolap waktu tidur. Kenapa? Lebih lama naumnya. Betul? Lebih baik sholat daripada tidur. Lolaplah hujan rintik-rintik. Makin menjadilah. Iya. Nah ini bedanya Pak. Maka ayahanda ibunda, kalau masalah azan nih, saya dulu Pak tahun 2015 KKN. Utusan dari Winsu Sumatera Utara. Jadi daerah minoritas, desanya Aik Sukean, Kabupaten Samosir, Pak. Nah, di Kabupaten Samosir ini, umat Islam cuma 25 kakak. Bayangkan, Pak. Tempat kita, mayoritas. Di sana, di desa Aik Sukean, Kabupaten Samosir, ayah anda, ibunda yang dirahmati oleh Allah, cuma 25 umat Islam, 25 kakak Pak. Sikit, nggak banyak. Utusan dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Usuluddin, kami pun Pak sampailah di desa Aik Sukayan KKN. Berangkat jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Karena dari Medan, ayah anda, ibunda yang dirahmati oleh Allah, capek, dipersilakan istirahat. Begitu sampai istirahat ayah anda, kami pun tertidur, masuklah azan subuh pas jam 5 WIB. Nah, subuh, azan. Inilah yang beda azannya, Pak. Nah, ini yang beda, Pak. Karena daerah minoritas. Nah. Cemana azannya Ustadz? Pas pula subuh. Azan karo. Nah, udah pernah dengar, Pak, azan karo? Udah pernah dengar, Pak, azan karo? Mau ku contohkan? Mau? Nah, iya, ini Bu, dengar, lihat baik-baik Bu. Nah, azan waktu masjid di atas bukit. Oh, ngeri Pak, namanya daerah bukit, pergunungan, dikelilingi oleh Danau Toba. Masjid di atas bukit. Azanlah pula tadi uak nih tadi, pakainya azan karo. Saya tak tahu itu azan karo. As-salatu khairum minan naum.
Aku pun gawat lah Pak, terkejut saya. Mak, kok begini pula, kok bisa? Aku pikir. Gak pernah aku dengar azan di Makkah begitu. Gak pernah aku dengar azan di Medan begitu. Gak pernah aku dengar azan di televisi seperti itu. Ngeri nih. Dalam batin saya Pak, karena baru-baru kan gak mungkin lah sok-sok kali awak di kampung orang. Kan gitu Pak. Kan? Dah. Mungkin kurasa awak nih mengigo. Atau mungkin langsung megang mic belum berwudu. Belum sempat membasahi wajah. Igo dulu. Nah. Rupanya Pak ada bait kedua. Lebih parah lagi Pak. Lebih parah Bu, langgemnya. Ditariknya napas tuh Pak. Tinggi kali. Wah tuh narik napasnya. As-salatu khairun minan naum. Terkejutlah saya Pak. Bismillahi Allahu Akbar Pak. Saya pun berangkat Pak sama kawan saya berdua. Udah nggak iya nih lagi nih. Naik ke masjid, sholat berjamaah. Karena dari Medan dipersilakan jadi imam Pak. Nggak panjang-panjang ayat saya baca. Saya baca Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zikir, selesai zikir, doa. Selesai doa, saya tanya. Siapa yang ngajan tadi? Ustaz. Masya Allah. Mantap betul baginda ajannya. Begitulah Ustaz. Siapa nama kita? Pak Ibrahim Ustaz. Masya Allah nama Nabi Ibrahim. Udah lama Pak baru masuk Islam. Baru seminggu Ustaz. Pantaslah. Terbawa langgam ajan tuh Pak lagu si biring-biring. Iya. Nah. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, ayah anda, ibunda yang dirahmati oleh Allah, jangan lihat casingnya dulu. Lihat sekarang Pak, masih sekarang komunikasi dengan beliau. Alhamdulillah, sekarang sudah hafal 5 juz Al-Quran Pak. Nah, malu saya Pak secara pribadi. Awaknya apalah, juz pokat lah. Nah, beliau sudah 5 juz Pak.